Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa lagi dalam pelajaran TIK. Meskipun dalam pembelajaran jarak jauh, tetap semangat ya anak-anakku. Dan kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera dihilangkan dari muka bumi ini, termasuk khususnya untuk di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangan komputer. Nah, ya, sedikitnya kalian pasti sudah mengenal komputer. Nah, pagi ini kita akan belajar lebih mengenal sejarah perkembangan komputer. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, anak-anakku, kalian lihat, kalian bisa baca di buku, dahulu komputer hanya digunakan untuk melakukan penghitungan. Iya, dulunya itu komputer diciptakan untuk hanya melakukan perhitungan. Jadi yang sekarang seperti kalkulator, dulu itu komputer seperti kalkulator fungsinya, tapi karena perkembangan zaman dia berubah seperti komputer yang kita lihat saat ini, ya. Nah, untuk pagi ini Pak Jati punya video menarik dari Rumah Pintar, mana animasi video ini bisa menggambarkan kalian lebih detail tentang sejarah perkembangan komputer. Kalian bisa siapkan buku dan alat tulisnya merangkum apa yang ada di ilustrasi video animasi sejarah perkembangan komputer dari Rumah Pintar. Oke, kita mulai ya. Siap-siap. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja, pada generasi keempat ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai
sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Nah, bagaimana video animasinya ya? Bagus kan? Cukup menggambarkan tentang sejarah komputer. Nah, untuk kalian biar lebih mengingatnya lagi, kalian bisa membuat rangkuman seperti halaman 80. Nah, rangkuman ini berbasis lini masa, jadi dia menggunakan gambar. Tapi kalian cukup merangkum saja ya. Tapi kalau kalian ingin membuat seperti contoh lini masa itu, nggak apa-apa rangkumannya. Jadi kalian merangkum saja di buku tulis. Tapi kalau kalian ingin lebih berwarna, kalian bisa rangkumannya melalui gambar. Jadi ada gambarnya rangkumannya. Tapi intinya kalian merangkum ya. Kalau tidak ingin ada gambarnya seperti contoh lini masa ya tidak mengapa. Kalau memang ingin menggunakan gambar seperti contoh lini masa, digambarkan tahun 1837 komputernya besar, 848 komputernya kecil, lebih kecil. Nah, tapi kalau ingin hanya tulisan saja itu juga nggak apa-apa. Oke, cukup sekian, tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.